Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, di sini saya Fikri Utama Arif, NPM 19755013. Program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman penyusun standar dalam mengembangkan standar di masa mendatang, dan sebagai pedoman menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Kerangka konseptual ditujukan untuk yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan terakhir, para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Lalu, kerangka konseptual menurut PSAK terdiri atas yang pertama, penggunaan laporan keuangan. Lalu, tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi dasar. Yang keempat, karakteristik kualitatif. Lalu yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Lalu yang terakhir, konsep pemeliharaan modal. Pengguna dan tujuan laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan meliputi investor, calon investor, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditur lainnya, pelanggan, pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Pengguna tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, investor. Investor menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas. Yang kedua, karyawan. Karyawan menggunakan kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan karyawan. Lalu yang ketiga, pemberi jaminan. Kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. Yang keempat, pemasok dan kreditor lain. Kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Yang kelima, pelanggan. Kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. Yang keenam, pemerintah. Menilai bagaimana alokasi sumber daya. Lalu yang terakhir, masyarakat. Menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan ialah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lalu ada asumsi. Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Basis akrual merupakan asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan konsep akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Konsep akrual lebih mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi. Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya adalah informasi kuantitatif. Informasi kuantitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Menurut PSAK, ada 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Yang pertama, dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. Dapat dibandingkan. Dalam menganalisis perusahaan, pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode, pengukuran, dan penyajian. Dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten. Namun, demikian perusahaan juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih handal. Pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusun laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.
Relevan. Informasi dikatakan relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Lalu, materialitas. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Keandalan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, penyajian jujur. Agar dapat diandalkan, informasi harus menyajikan dengan jujur dan wajar transaksi dan peristiwa lainnya seharusnya disajikan. Lalu ada substansi mengungguli bentuk. Transaksi dan peristiwa lain seharusnya disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Netralitas. Informasi digunakan untuk kebutuhan umum pemakai serta tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Informasi tidak boleh ditujukan menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak yang di sisi lain akan merugikan pihak yang lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Pertimbangan sehat. Dalam ketidakpastian penyusunan laporan keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat. Sebagai contoh, dalam membuat estimasi manfaat ekonomi aset tetap, tuntunan jaminan garansi, entitas harus menggunakan pertimbangan yang sehat dalam menyusun laporan keuangan. Lalu ada kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan mempertimbangkan biaya penyusunan. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi. Lalu yang terakhir, penyajian wajar. Laporan keuangan harus menggambarkan atau menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas. Penerapan karakteristik kualitatif, pokok, dan standar akuntansi keuangan yang sesuai akan menghasilkan laporan keuangan yang wajar. Kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama, tepat waktu. Informasi yang disajikan terlambat akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan relevansinya. Manajemen harus menyeimbangkan manfaat, informasi tepat waktu, dan keandalan informasi. Untuk menyediakan informasi yang andal, seringkali perlu melaporkan seluruh transaksi. Hal ini memerlukan waktu lama sehingga informasi dapat disajikan terlambat, sehingga mengurangi relevansi informasi tersebut. Lalu keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala terbesar dari karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi harus melebihi biaya penyusunannya. Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses mempertimbangkan yang substansial. Biaya tersebut jika tidak perlu harus dipikul oleh pemakai informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain di samping mereka yang menjadi tujuan menggunakan informasi. Unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi komprehensif adalah penghasilan dan beban. Penyajian dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif memerlukan proses subkualifikasi lebih detail tergantung kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan. Posisi keuangan. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dari aset dapat mengalir ke dalam entitas dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas, lalu dipertukarkan dengan aset lain. Yang ketiga, digunakan untuk menyelesaikan kewajiban atau dibagikan kepada para pemilik entitas. Liabilitas. Liabilitas merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
Penyelesaian kewajiban masa kini mengharuskan entitas untuk mengorbankan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian liabilitas dapat dilakukan dengan yang pertama, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian liabilitas tersebut dengan liabilitas lain, atau konversi liabilitas menjadi ekuitas. Liabilitas juga dapat dihapuskan dengan cara lain seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas dapat dibuat subklasifikasi di dalam laporan posisi keuangan. Misalnya, untuk perseroan terbatas diklasifikasikan sebagai setoran modal, saldo laba, dan pencadangan saldo laba. Kinerja dalam laporan laba rugi komprehensif. Unsur yang langsung berkaitan dengan laba adalah penghasilan dan beban. Unsur pendapatan dan beban didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Lalu ada beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban mencakup kerugian maupun beban yang timbul dari aktivitas operasional suatu entitas yang biasa. Pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Pengakuan menentukan waktu atau saat suatu pos akan disajikan sehingga membawa konsekuensi pencatatan atas transaksi tersebut harus dilakukan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui bila yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah: yang pertama, biaya historis. Biaya historis adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi. Yang kedua, biaya kini. Biaya kini adalah biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Lalu yang ketiga, nilai realisasi. Nilai realisasi adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Lalu yang terakhir, ada nilai kini. Nilai kini adalah arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran yang lazim digunakan entitas dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis yang biasa digabungkan dengan dasar pengukuran lainnya. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasar nilai wajar, dan investasi jangka pendek dalam surat berharga dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Konsep pemeliharaan modal. Konsep modal keuangan dianut entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut konsep modal keuangan, modal adalah aset neto atau ekuitas entitas, yaitu uang atau daya beli yang diinvestasikan. Menurut konsep modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas produktif suatu entitas yang didasarkan pada hasil output per hari atau kemampuan untuk berproduksi. Konsep yang dipilih untuk menunjukkan sasaran yang akan dicapai dalam pendapatan laba yaitu 1. Pemeliharaan modal keuangan. Laba hanya diperoleh jika jumlah finansial dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial dari aset neto pada awal periode, setelah memasukkan distribusi kepada pemilik dan mengeluarkan kontribusi dari pemilik. Lalu yang kedua, pemeliharaan modal fisik. Laba hanya diperoleh jika kapasitas produktif fisik pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama suatu periode. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.